Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Ayatollah Ardan dari kelas AKS 3B dengan nomor NIM 205221060 akan mempresentasikan sebuah PPT dengan judul Islam dan Lingkungan Hidup. Yang pertama, istilah ekologi. Berbicara tentang ekologi sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti oikos dan logos. Oikos artinya tempat tinggal dengan segala penghuninya, sementara logos artinya ajaran atau pengetahuan dan ilmu. Ekologi secara etimologi memiliki pengertian yaitu pengetahuan tentang cara mengatur tempat tinggal. Sedangkan secara terminologi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk yang hidup, bukan sebagai satu-satunya tersendiri, tetapi sebagai anggota dari suatu rangkaian dari makhluk hidup atau organisme yang saling berinteraksi dan berhubungan. Istilah ekologi dikenalkan pertama kali oleh seorang ahli biologi Jerman bernama Ernest Haeckel pada tahun 1969. Ernest mengemukakan adanya hubungan antara makhluk hidup di suatu tempat dan lingkungannya. Konsepnya didasarkan atas ilhamnya pada saat dia mempelajari kehidupan kolektif beberapa makhluk pada suatu tempat. Mereka saling berhubungan bukan secara kebetulan, tapi berlangsung berdasarkan kaidah keseimbangan alamiah yang bersifat saling menguntungkan. Peran ilmu ekologi dalam pembangunan peradaban dan pedoman, baik dalam kursus keilmuan maupun tindakan manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Tatanan lingkungan hidup yang sudah diciptakan oleh Allah SWT mempunyai hukum keseimbangan atau equilibrium. Hubungan timbal balik antara manusia dengan alam di sekitarnya harus berlangsung dalam batas keseimbangan. Yang kedua, teologi lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Lingkungan adalah daerah atau kawasan dan sebagainya termasuk isi di dalamnya. Menurut istilah, lingkungan adalah alam sekitar termasuk orang-orangnya yang dalam itu pergaulan yang mempengaruhi manusia sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan kebudayaannya. Istilah lingkungan berhubungan erat dengan keinsafan manusia terhadap lingkungan yang pada waktu sekarang sudah banyak berubah. Keinsafan terhadap lingkungan berarti pengetahuan ataupun pengertian tentang ancaman atas lingkungan alam sebagai dasar kehidupan manusia, dihubungkan dengan kesediaan untuk mengusahakan tindakan perbaikan. Menurut Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam dan isinya termasuk juga manusia dan lingkungan hidupnya, di mana manusia mendapatkan sebuah mandat untuk mengelola dan memakmurkan bumi, khalifah Allah. Secara historis sendiri, sepanjang sejarah kehidupan manusia telah terjadi dinamika sosial yang kental dengan perubahan-perubahan, baik perubahan sosial masyarakat manusia maupun perubahan di lingkungan hidup manusia akibat ulah mereka manusia sendiri. Manusia dilarang untuk berbuat kerusakan di bumi, mengandung makna arti keseimbangan. Keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung dan baru akan terganggu bila terjadi suatu keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa itu terjadi dalam bentuk bencana alam. Bencana alam itu ada yang berada di luar penguasa manusia, seperti gempa tektonik, gempa yang disebabkan terjadinya pergeseran gerak bumi. Manusia dianugerahi akal. Dengan akal itu manusia bisa berpikir, memilih yang benar atau yang salah, memilih yang baik dan buruk, dan dengan akal itu manusia bisa mengembangkan kehidupannya. Kita sendiri beriman bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meyakini bahwa manusia sebagai ciptaan Allah di muka bumi ini dengan tugas utamanya memakmurkan bumi, yang intinya meliputi yang pertama al-intifa, yaitu mengambil manfaat dan mendayagunakan sebaik-baiknya. Yang kedua al-i'tibar, yaitu mengambil pelajaran, memikirkan, mensyukuri, seraya menggali rahasia-rahasia di balik alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah al-islah, yaitu memelihara
dan menjaga kelestarian alam sesuai dengan maksud Sang Pencipta, yakni untuk kemaslahatan dan kemakmuran manusia serta tetap terjaganya harmoni kehidupan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah macam-macam pendekatan dalam etika lingkungan. Etika adalah salah satu dari cabang filsafat yang berusaha mengkaji berbagai masalah berkaitan dengan tindakan manusia yang empiris atau rasional. Suatu tindakan dikatakan etis jika memenuhi kaidah tertentu atau sebaliknya. Etika lingkungan mengandung konsekuensi komitmen manusia terhadap kelangsungan daya dukung lingkungan ini baik untuk generasi manusia sekarang maupun generasi yang akan datang. Terdapat 3 macam pendekatan etika lingkungan, yaitu etika egosentris, etika homosentris, dan etika ekosentris. Etika egosentris adalah sebuah etika yang memberikan sebuah penekanan kepada kepentingan seorang individu. Apa yang baik bagi individu adalah baik juga terhadap masyarakat. Etika ini mendapatkan pijakan filosofinya pada filsafat politik Thomas Hobbes yang menekankan bahwa manusia pada dasarnya bersifat kompetitif. Dalam logika ekosentris, Hobbes, alam diberikan untuk semua manusia, dan setiap orang harus saling bersaing untuk mendapatkan sumber-sumber alam tersebut. Yang kedua adalah etika homosentris. Etika ini mendasarkan diri pada kepentingan masyarakat. Etika ini menggarisbawahi model-model kepentingan sosial dari pendekatan pelaku lingkungan yang melindungi kesejahteraan masyarakat. Sebuah masyarakat harus bertindak untuk kesejahteraan semua orang. Seperti etika egosentris, etika homosentris konsisten dengan pendapat pengetahuan mekanik. Lalu yang ketiga, etika ekosentris. Menurut etika ini, lingkungan secara keseluruhan dipandang bernilai pada dirinya sendiri. Hal yang terpenting adalah tetap bertahannya semua yang hidup dan tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat dan kuat. Seperti halnya manusia, semua benda dalam kosmos mempunyai tanggung jawab dan moralnya sendiri. Etika ekosentris ini bersifat holistik, lebih dari mekanistik maupun metafisik. Yang selanjutnya adalah hakikat manusia dan lingkungan dalam ekologi Islam. Sebagaimana kita tahu, manusia adalah makhluk hidup yang hidup dari unsur-unsur lingkungan di sekitarnya. Udara untuk pernafasannya, air untuk minum, keperluan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. Tumbuhan serta hewan untuk makanan. Oksigen yang kita hirup dari udara dalam pernafasan sebagian besar merupakan berasal dari tumbuhan, yaitu dari hasil proses fotosintesis. Dan sebaliknya, gas karbon dioksida yang kita hasilkan dari pernafasan digunakan oleh tumbuhan-tumbuhan untuk prosesnya fotosintesis. Jelaslah manusia adalah bagian integral lingkungan hidupnya dan ia tidak dapat dipisahkan daripadanya. Kehadiran lingkungan bagi makhluk hidup pada hakikatnya merupakan salah satu syarat mutlak bagi kelangsungan hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu, kualitas atau mutu lingkungan merupakan kondisi lingkungan yang hubungannya dengan mutu hidup. Makin tinggi derajat mutu hidup dalam suatu lingkungan tertentu, makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, kebaikan lingkungan tergantung dari kebaikan manusia. Manusia bertindak dengan baik untuk sesama manusia dan lingkungannya. Arus hubungan integral atau timbal balik tersebut mengandung makna bahwa lingkungan dengan manusia dan sebaliknya manusia dengan lingkungannya adalah integratif. Artinya satu sumber yakni Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, satu hakikat yakni saling bermanfaat, dan satu pengembangan dalam konteks pembangunan kehidupan. Integrasi kejadian memiliki makna lingkungan diciptakan oleh Yang Maha Pencipta dan memiliki sebuah tujuan. Jelaslah manusia merupakan bagian integral lingkungan hidupnya. Ia tidak dapat dipisahkan daripadanya. Manusia tanpa lingkungan adalah suatu abstraksi belaka. Sungguh, bisa dikatakan manusia bukan hanya makhluk sosial yang saling membutuhkan antar sesama manusia, namun manusia pun sangat membutuhkan lingkungan dalam kehidupannya. Manusia sebagai mikrokosmos memiliki potensi dalam mengintegrasikan kualitas-kualitas ilahiyah.
Dalam ekosistem, kepastian hubungan Tuhan, manusia, dan alam. Hubungan ini merupakan sistem integritas antara Sang Pencipta alam dan manusia yang tidak dapat dipisahkan bahkan dihilangkan. Fokus studi dan penyelidikan selama ini hanya sebatas pada sebab, fenomena, dan akibat dari alam ini yang bersifat nisbi, sehingga menjadikan histori aktivitasnya sering muncul. Padahal di balik itu, figur Tuhan justru menjadi penentu yang mutlak bagi keseimbangan ekosistem alam ini. Karena berbicara tentang keseimbangan kesatuan ekologis sebagai istilah lain dari ekosistem alam, maka harus terrealisasi asas etika lingkungan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.